Kenapa Mas Sultan kok cuci tangan? Ini Pak, tadi habis numpahin minyak ke tangan itu jadi lengket tangannya. Oh, saya pikir baru menjalankan gerakan pemerintah 3M. Enggak Pak. Oh, karena numpain minyak ya. Tadi terus pakai sabun Mas. Iya, biar jadi lebih keset aja tangannya. Oh, kalau pakai sabun itu kalau kita cuci tangan itu nanti jadi lebih bersih. Kenapa ya Mas kok bisa seperti itu Mas? Karena di sabun itu ada dua bagian Pak. Oh, Ada iya. bagian hidrofilik sama hidrofobiknya. Betul. Jadi struktur sabun itu seperti ini teman-teman semuanya ya. Ada bagian yang hidrofobik, ada bagian yang hidrofilik. Ini bagian yang hidrofobik itu dia melarutkan apa namanya penguatan-penguatan yang ada di tangan, baju atau mungkin badan kita ya. Sehingga kalau kita cuci baju atau mungkin mandi atau cuci tangan kan pakai sabun nanti kita merasa jadi lebih bersih ya. Kemudian bagian yang hidrofilik ini dia akan larut di air sehingga setelah mencuci pakai sabun kemudian kita cuci baju pakai deterjen misalnya kemudian kita bilas pakai air itu pengotornya menjadi hilang gitu ya. Nah teman-teman semuanya pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan ini ya yang terkait dengan apa yang Mas Sultan lakukan tadi yaitu penggunaan sabun. Nah percobaan ini judulnya adalah reaksi sabunifikasi serta pengujian sifat sabun dan deterjen. Oke, untuk percobaan kali ini saya ditemani oleh Sultan akan melakukan 4 langkah percobaan. Yang pertama adalah pembuatan sabun kalium dan natrium. dilanjutkan analisis asam lemak dari sabun. Kemudian uji sifat sabun dan deterjen. Yang terakhir ada uji kemampuan sebagai surfaktan atau efek ion-ion saja. Oke, untuk melakukan 4 langkah percobaan itu digunakan alat seperti ini dan bahannya seperti ini. Untuk menyingkat waktu, maka kita langsung saja mulai percobaannya ya. Teman-teman, untuk amannya sebelum melakukan percobaan kita gunakan APD yang memadai dulu ya. Jangan lupa jas lab, sarung tangan, kemudian safety goggle, kemudian yang terakhir itu pakai sepatu ya. Oke, pada percobaan pertama ini kita akan melakukan pembuatan sabun kalium dan sabun natrium. Untuk membuat sabun kalium, kita akan mengambil 6 mili minyak kelapa boleh ya. Minyak kelapa sawit juga sebenarnya boleh juga. Ini yang kita gunakan adalah minyak kelapa. Tuang dulu ke dalam beker gelas. Kemudian kita ambil 6 mili dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian kita masukkan ke dalam beker gelas. Selanjutnya kita tambah dengan KOH 10% sebanyak 40 mili. Kemudian kita panaskan ya dengan Bunsen.
pada saat pemanasan kita bisa sambil diaduk. Pada awalnya minyak itu masih terpisah dengan larutan KWH 10% karena memang belum terjadi reaksi sempurna ya. Oke, untuk melihat atau menguji kesempurnaan reaksi pembentukan sabun kalium itu kita bisa cek dengan cara melarutkan campuran tadi ke air. Ya, ini kita coba yang pertama itu pada awalnya itu karena masih banyak minyak yang belum bereaksi, maka ketika dicampurkan dalam air itu tidak terbentuk tidak terlarut. Jadi minyaknya masih terpisah, tidak bisa bercampur dengan air karena ya berlaku kaidah like dissolve like. Minyak itu non polar, kemudian air itu polar sehingga tidak bisa larut. Kemudian yang kedua, kita setelah pemanasan 5 menit kita coba lagi larutkan di air. Nah, kita bisa lihat bahwa campuran itu sudah ada yang larut di air, itu terbukti atau terlihat sudah bisa membentuk emulsi. Airnya itu keruh, tidak ada lapisan minyaknya, atau mungkin masih ada minyaknya tapi karena sudah ada sabunnya jadi terbentuk emulsi. Setelah 15 menit pemanasan, maka kita cek lagi ya sabun kalium kita. Nah, sudah larut sempurna ya. Kalau kita lihat, kita perhatikan lagi di tabung reaksi paling kiri itu ada 2 lapisan, yaitu lapisan minyak dan lapisan air. Yang tabung reaksi kedua itu keruh karena ada emulsi antara minyak, sabun dan air. Kemudian tabung reaksi ketiga itu sabun kalium yang dimasukkan atau campurkan dalam air itu cenderung lebih bening ya. Itu berarti bahwa pembentukan sabun kalium itu sudah baik ya, sudah sempurna, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini sabun kalium itu sudah sempurna bereaksi atau sudah terbentuk sempurna. Itu warnanya sudah homogen ya, tidak ada gelembung-gelembung atau tidak ada butiran-butiran minyak di dalam campuran ini. Selanjutnya kita bisa pindahkan bunsen atau kita bisa matikan bunsennya, kemudian campuran atau sabun kalium itu kita tambah dengan 50 ml Aquades. Oke, selanjutnya setelah kita tambah dengan 50 ml Aquades, kita bagi menjadi 2 ya, sekitar 25 ml itu kita biarkan dulu itu sebagai sabun kalium. Kemudian yang 25 ml lainnya itu kita tambahkan dengan 25 ml natrium
klorida atau larutan NaCl jenuh. Ditunjukkan NaCl jenuhnya ya. Oke. Nah, langsung berubah warna jadi putih keruh ya. Itu berarti sudah terbentuk sabun natrium. Kita bisa aduk sampai rata ya. Jadi ada perubahan, paling tidak dari sifat fisiknya tadi itu ada perubahan warna, kemudian kekentalannya. Warnanya tadinya kuning, kemudian agak encer menjadi warna putih, lebih padat ya. Ini perbandingannya bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya nanti ketika betul-betul sudah dingin, sabun natrium itu akan menjadi seperti ini. Jadi akan terbentuk padatan sabun natrium seperti ini. Oke, berarti kita sudah mendapatkan dua macam sabun, yaitu sabun kalium dan sabun natrium. Nah, kemudian sabun natrium kita saring. Cara kerja kedua yaitu analisis asam lemak dari sabun ya. Kita siapkan dulu 10 mili sabun kalium, 10 mili sabun natrium, dan 10 mili minyak. Oke, minyak kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Jangan lupa semua tabung reaksi yang kita gunakan atau mungkin beker yang kita gunakan itu kita kasih label supaya tidak tertukar ya, supaya tidak menjadi larutan yang tertukar. Oke. Setelah kita menyiapkan 3 larutan sabun, kalium sabun, natrium, dan minyak dalam 3 tabung reaksi yang berbeda ya, masing-masing 10 mili. Kemudian kita cek dulu pH-nya dengan stick, pH stick ya. Nah, kita cek ini pH-nya di atas 7 ya, masih terlihat warna birunya itu. Ya, pH-nya berapa itu? 12 ya, 12. Oke. Untuk yang sabun kalium natrium. Sabun natrium ya. Tadi sabun kalium, kemudian ini sabun natrium, kita cek pH-nya juga di atas 7 karena kita tahu bahwa sabun itu memang sifatnya basah ya. Itu pH-nya 8 atau 9. Oke. Selanjutnya kita tambahkan asam, yaitu HCl, sampai larutan sabun tadi itu bersifat asam. Nah, di sini itu terjadi reaksi namanya reaksi hidrolisis ya. Reaksi hidrolisis. Sabun nanti bereaksi dengan asam, nanti akan berubah menjadi asam, menjadi asam-asam lemaknya. Jadi kita tambahkan cukup banyak ya, tidak cuman ya mungkin 1-2 pipet
bukan hanya 1-2 tetes saja, tapi banyak. Mungkin 2, kemarin berapa Mas? 2 pipet. 2 pipet, oke. Kelihatannya saya perlu duduk. Tabung reaksi sesekali ya. Oke, selanjutnya tabung reaksi ini kita larutan kita kocok ya, kita kocok. Nah, ini sudah terlihat ada padatan di yang terapung ya di atas. Oke, ini terlihat ya terbentuk endapan. Terbentuk endapan dari larutan sabun natrium kita tambah dengan asam ya, Cl. Kita cek pH-nya. Iya. Oke, pH-nya berapa? 1. Oke, pH-nya 1 ya, nggak apa-apa ya. Artinya asamnya sudah cukup banyak, jadi terbentuk endapan. Kemudian yang sabun kalium, wah ini juga terbentuk endapan. Terlihat dari pembentukan gumpalan putih ya, yang tadinya bening kemudian menjadi keruh dan terbentuk endapan atau gumpalan warna putih. Kita kocok, kemudian kita kita cek pH-nya. pH-nya juga sekitar 1. Jadi asamnya sudah sangat berlebih ya. Jadi terbentuk endapan. Nah, kemudian endapan itu kita ambil dengan spatula. Oke, untuk minyak itu tidak terbentuk endapan ya, jadi tidak ada reaksi kelihatannya antara asam dan minyak. Selanjutnya endapan dari sabun kalium yang kita tambah HCl dan endapan sabun natrium yang terbentuk setelah kita tambah dengan larutan HCl itu kita larutkan dalam aseton ya, atau kita tetesi aseton, nanti kira-kira larut atau tidak. Oke, padatannya banyak ya. Oke, padatannya terbentuk, kita berikan pada gelas arloji, terus kemudian kita tetesi dengan aseton. Oke, untuk yang minyak karena tidak terbentuk endapan maka kita tidak tetesi dengan aseton ya, karena tidak terbentuk endapan, jadi hanya emulsi saja. Oke, udah.
Jadi padatannya itu lama kelamaan nanti larut di aseton. Ya, ini untuk padatan dari sabun kalium. Kemudian padatan dari sabun natrium itu lebih cepat larut ya. Nah, itu kenapa ya seperti itu? Percobaan yang ketiga adalah uji sifat sabun dan deterjen. Ya, kita siapkan 3 gelas arloji, nanti masing-masing kita berikan minyak kelapa. Ya, nah, tetesi 3 tetes. Oke. Selanjutnya masing-masing kita beri dengan 3 tetes sabun kalium. Oke, setelah itu kemudian kita campurkan. Jadi minyaknya menjadi larut ya, menjadi larut. Jadi seperti ini, terlihat seperti ini. 3 tetes minyak tadi kita campur dengan sabun natrium. 3 tetes juga. Kemudian kita campur. Larut juga atau bercampur juga ya. Ini kalium masih ada bercak-bercak minyak. Itu yang sabun apa itu? Kalium. Natrium. Oke. Untuk sabun natrium itu masih ada bercak-bercak minyak ya. Lihat ada noda-noda minyaknya bulat-bulatan itu ya. Kalau sabun kalium itu bercampur sempurna. Kelihatan nggak sih? Nah, segitu. Oke. Oke. Terus yang terakhir itu 3 tetes minyak kita campur dengan larutan deterjen. Ini juga bisa bercampur sempurna ya. Untuk percobaan keempat yaitu uji kemampuan sabun sebagai surfaktan ya, atau efek ion sada. Nah, di sini kita siapkan 15 tabung reaksi. Nanti masing-masing kita masukkan 1 mili larutan sabun kalium, menggunakan pipet godok 1 mili ya, atau pipet ukur 1 mili.
Selanjutnya 1 mili larutan sabun ENA kita masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya ke dalam 5 tabung reaksi terakhir kita masukkan masing-masing 1 mili larutan deterjen. Alhamdulillah. Setelah masing-masing tabung reaksi terisi 1 mili larutan sabun kalium, 1 mili larutan sabun natrium, dan 1 mili larutan deterjen, kemudian kita tambahkan ya ke dalam tabung tersebut. Ini 1 mili larutan CaCl2. Kemudian tabung yang lain nanti kita isi dengan larutan FeCl2 0,1%, larutan MgCl2 0,1%, dan air kran serta Aquades ya. Nanti kita lihat masing-masing larutan sabun tadi setelah ditambahkan larutan CaCl2 0,1%, larutan FeCl2 0,1%, larutan MgCl2 0,1%, air kran dan Aquades, itu setelah diaduk nanti akan seperti apa ya. Jadi kita tahu bahwa larutan yang mengandung Ca2+, Fe2+, atau Mg2+ itu kan air sada. Nah, sementara air sada itu ketika digunakan untuk mencuci misalnya, atau ditambahkan dengan sabun misalnya, maka buih itu tidak terbentuk cukup banyak, bahkan ada yang terbentuk endapan. Langsung CaCl2 1 2 3. Oke, ini kita tambahkan 1 mili CaCl2 pada tabung reaksi pertama yang berisi larutan kalium, larutan sabun kalium ya. Kemudian 1 mili larutan CaCl2 itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diisi dengan larutan sabun natrium. Oke, kemudian 1 mili larutan CaCl2 kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi
larutan deterjen. Tabung reaksi yang kedua kita tambahkan larutan MgCl2 0,1% ya. Tabung reaksi kedua untuk masing-masing rak itu ya. Oke, kita tambahkan ini 1 mili larutan MgCl2 0,1%. Oke, untuk tabung reaksi keempat untuk masing-masing rak ini kita tambahkan 1 mili air keran. Oke, untuk tabung terakhir kita masukkan masing-masing 1 mili Aquades. Oke, berikutnya kita kocok ya. Dari tabung pertama sampai terakhir kita kocok atau kita aduk pelan-pelan ya. Aduk semuanya.
Ini adalah tahap terakhir, tahap keempat, yaitu kita membandingkan antara dua sabun natrium, sabun kalium dan sabun natrium, kita bandingkan dengan larutan deterjen yang masing-masing kita tambahkan dengan larutan CaCl2, FeCl2, MgCl2, air plant dan air Aquades ya. Kita bisa lihat, kita bisa saksikan ada perbedaan di situ, ada yang terbentuk buih yang banyak atau buih yang sedikit, kemudian ada yang terbentuk larutannya berubah menjadi keruh, dan ada yang tidak keruh, ada yang sangat keruh dan sebagainya. Oke, dengan selesainya tahap keempat ini tadi, ya, berarti percobaan kali ini sudah selesai. Saya Denny Pranowo dan Sultan Walid. Oke, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda paham dan selamat berdiskusi dengan asisten. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.